Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. B. Bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan misi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat. C. Bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional. D. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut, diperlukan adanya peradilan tata usaha negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat. E. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok, kekuasaan kehakiman perlu dibentuk undang-undang tentang peradilan tata usaha negara. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1978 dihubungkan dengan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/1983 tentang garis-garis besar haluan negara. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman atau Lembaran Negara tahun 1970 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 2951. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung atau Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 3316. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bab 1. Ketentuan Umum. Bagian pertama. Pengertian. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan angka 1. Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Angka 2. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Angka 3. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Angka 4. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Angka 5. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Angka 6. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Angka 7. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan atau pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara. Angka 8. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara dan atau hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara. Pasal 2. Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini. Butir A. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Butir B.
keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Butir C, keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Butir D, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Butir E, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Butir F, keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Butir G, keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Pasal 3, ayat 1. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Ayat 2, jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Ayat 3, dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Bagian kedua, kedudukan. Pasal 4. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Pasal 5 ayat 1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Butir A, Pengadilan Tata Usaha Negara, Butir B, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ayat 2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Bagian ketiga, tempat kedudukan. Pasal 6 ayat 1. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Kota Madya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau kabupaten. Ayat 2, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Bagian keempat, pembinaan. Pasal 7, ayat 1, pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat 2, pembinaan organisasi administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Departemen Kehakiman. Ayat 3, pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Bab 2. Susunan pengadilan. Bagian pertama. Umum. Pasal 8. Pengadilan terdiri atas Butir A, Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan pengadilan tingkat pertama. Butir B, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang merupakan pengadilan tinggi tingkat banding. Pasal 9. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan keputusan Presiden. Pasal 10. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan undang-undang. Pasal 11 ayat 1. Susunan pengadilan terdiri atas pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris. Ayat 2. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ayat 3. Hakim anggota pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah hakim tinggi. Bagian kedua. Ketua, wakil ketua, hakim, dan panitera pengadilan. Paragraf 1. Ketua, wakil ketua, dan hakim. Pasal 12. Ayat 1, hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Ayat 2, syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam undang-undang ini. Pasal 13, ayat 1, pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Kehakiman. Ayat 2, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Pasal 14, ayat 1. Untuk dapat diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Butir A, warga negara Indonesia. Butir B, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Butir C, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Butir D, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30 SPKI atau organisasi terlarang lainnya. Butir E, pegawai negeri. Butir F, sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang tata usaha negara. Butir G, berumur serendah-rendahnya 25 tahun. Butir H, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Ayat 2.
Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua, Pengadilan Tata Usaha Negara diperlakukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 15 ayat 1. Untuk dapat diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Butir A, syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1, huruf H, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf H. Butir B, berumur serendah-rendahnya 40 tahun. Butir C, berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai ketua atau wakil ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau sekurang-kurangnya 15 tahun sebagai hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Ayat 2, untuk dapat diangkat menjadi ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau sekurang-kurangnya 5 tahun bagi hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Ayat 3, untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 tahun sebagai hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau sekurang-kurangnya 3 tahun bagi hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pernah menjabat ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 16 ayat 1. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ayat 2. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 17 ayat 1. Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan. Bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut. Saya bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang ketua atau wakil ketua atau hakim yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ayat 2, Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Ayat 3, Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ayat 4, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung. Pasal 18, ayat 1, kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi butir A, pelaksana putusan pengadilan, butir B, wali pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya, butir C, pengusaha. Ayat 2, hakim tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum. Ayat 3, jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 19, ayat 1, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena butir A, permintaan sendiri, butir B, sakit jasmani atau rohani terus-menerus, butir J, telah berumur 60 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 63 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara. Butir D, ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Ayat 2, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara. Pasal 20, ayat 1, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan butir A, dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, butir B, melakukan perbuatan tercela, butir C, terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, butir D, melanggar sumpah atau janji jabatan, butir E, melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Ayat 2, pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf B sampai dengan huruf H, dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Ayat 3,
Pembentukan, susunan, dan tata cara Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama Menteri Kehakiman. Pasal 21, seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri. Pasal 22 ayat 1, ketua, wakil ketua, dan hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ayat 2, terhadap pengusul pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2. Pasal 23 ayat 1, apabila terhadap seorang hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. Ayat 2, apabila seorang hakim dituntut di muka pengadilan negeri dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Pasal 24, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak pejabat yang terhadapnya dikenakan pemberhentian, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 25, ayat 1, kedudukan protokol hakim diatur dengan keputusan Presiden. Ayat 2, tunjangan dan ketentuan lainnya, ketua, wakil, ketua, dan hakim diatur dengan keputusan Presiden. Pasal 26, ayat 1, ketua, wakil ketua, dan hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. Ayat 2, dalam hal A, tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau B, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau C, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, ketua, wakil ketua, dan hakim dapat ditangkap tanpa perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Paragraf 2, Panitera, pasal 27. Ayat 1, pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Ayat 2, dalam melaksanakan tugasnya, panitera pengadilan dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, dan beberapa orang panitera pengganti. Pasal 28, untuk dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. D. Serendah-rendahnya berijazah sarjana muda hukum. E. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai wakil panitera atau 7 tahun sebagai panitera muda Pengadilan Tata Usaha Negara atau menjabat sebagai wakil panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pasal 29, untuk dapat diangkat menjadi panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, huruf A, huruf B, dan huruf C. B. Berijazah sarjana hukum. C. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai wakil panitera atau 8 tahun sebagai panitera muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 4 tahun sebagai panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 30, untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. B. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai panitera muda atau 6 tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 31, untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, huruf A, huruf B, dan huruf C. B. Berijazah sarjana hukum. C. Berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai panitera muda atau 7 tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau 4 tahun sebagai wakil panitera Pengadilan Tata Usaha Negara atau menjabat sebagai panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 32, untuk diangkat menjadi panitera muda Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. B. Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pasal 33, untuk dapat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. B. Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau 4 tahun sebagai Panitera Muda, atau 8 tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 34, untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. B. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 35, untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. B. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau 10 tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pasal 36, ayat 1. Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera. Ayat 2. Panitera tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum. Ayat 3. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera, selain jabatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 37, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman. Pasal 38, sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janji yang menurut agama atau kepercayaannya oleh ketua pengadilan yang bersangkutan. Bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut. Saya bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun, juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan dengan tidak membedakan orang, dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dan menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 39, tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Bagian ketiga, Sekretaris. Pasal 40. Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dan dibantu oleh wakil sekretaris. Pasal 41. Jabatan sekretaris pengadilan dirangkap oleh Panitera. Pasal 42. Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. D. Serendah-rendahnya berijazah sarjana muda hukum atau sarjana muda administrasi. E. Berpengalaman di bidang administrasi peradilan. Pasal 43. Untuk dapat diangkat menjadi wakil sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf E. B. Berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi. Pasal 44. Wakil sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Pasal 45. Sebelum memangku jabatannya, sekretaris dan wakil sekretaris diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.
Bunyi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya, untuk diangkat menjadi sekretaris atau wakil sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat sekretaris atau wakil sekretaris, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seorang atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Pasal 46 ayat 1, Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan. Ayat 2, tugas atau tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman. Bab 3, Kekuasaan Pengadilan. Pasal 47, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pasal 48 ayat 1, dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau administratif yang tersedia. Ayat 2, Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Pasal 49, Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan. A. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 50, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Pasal 51 ayat 1, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding. Ayat 2, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya. Ayat 3, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48. Ayat 4, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diajukan permohonan kasasi. Pasal 52 ayat 1, Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, dan sekretaris di daerah hukumnya. Ayat 2, selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Ayat 3, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu. Ayat 4, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Bab 4, Hukum Acara, bagian pertama, Gugatan. Pasal 53 ayat 1. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Ayat 2, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah A. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
C. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Pasal 54 ayat 1. Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Ayat 2, apabila tergugat lebih dari satu badan atau pejabat tata usaha negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat tata usaha negara. Ayat 3, dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan bersangkutan. Ayat 4, dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dalam peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Ayat 5, apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan Jakarta. Ayat 6, apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat. Pasal 60. 1. Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk bersengketa dengan cuma-cuma. 2. Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya disertai dengan surat keterangan tidak maupun dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon. 3. Dalam keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon itu betul-betul tidak mampu membayar biaya perkara. Pasal 61. 1. Pemohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 harus diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa. Kedua, penetapan ini diambil di tingkat pertama dan terakhir. 3. Penetapan pengadilan yang telah mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma tingkat pertama juga berlaku di tingkat banding dan kasasi. Pasal 62. 1. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telat lewat waktunya. 2. A. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya. B. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan atas perintah ketua pengadilan. 3. A. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat diajukan pertawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. B. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56. 4. Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat. 5. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. 6. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Pasal 63. 1.
Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. 2. Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hakim A. Wajib memberi nasihat pada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. B. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. 3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, huruf A penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. 4. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, tidak dapat digunakan upaya hukum, tapi dapat diajukan gugatan baru. Pasal 64. 1. Dalam menentukan hari sidang, hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. 2. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat, sebagaimana diatur dalam bagian kedua paragraf 2. Pasal 65. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat. Pasal 66. 1. Dalam hal satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik Indonesia, Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang serta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2. Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan lain wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada. 3. Petugas perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu 7 hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut wajib memberi laporan kepada pengadilan yang bersangkutan. Pasal 67. 1. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat. 2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dan pokok sengketanya. 4. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 A. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. B. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka membangun mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut. Bagian kedua, pemeriksaan di tingkat pertama. Paragraf 1. Pemeriksaan dengan acara biasa. Pasal 68. 1. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim. 2. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. 3. Pemeriksaan sengketa tata usaha negara dalam persidangan dipimpin oleh hakim ketua sidang. 4. Hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tata tertib persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Pasal 69. 1. Dalam ruang sidang, setiap orang wajib menunjukkan sikap, perbuatan, tingkah laku, dan ucapan yang menunjung tinggi wibawa, martabat, dan kehormatan pengadilan dengan menaati tata tertib persidangan. 2.
Setiap orang yang tidak menaati tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mendapat peringatan dari dan atas perintah hakim ketua sidang dikeluarkan dari ruang sidang. 3. Tindakan hakim ketua sidang terhadap pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan jika pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Pasal 70. 1. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. 2. Apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. 3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Pasal 71. 1. Dalam hal penggugat atau kuasa tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam pengadilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. 2. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara. Pasal 72. 1. Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan 2 kali, sidang berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan. 2. Dalam hal setelah lewat 2 bulan sudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak diterima berita baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya tergugat. 3. Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas. Pasal 73. 1. Dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih di antara mereka atau kuasa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan hakim ketua sidang. 2. Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang tidak hadir oleh hakim ketua sidang diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi. 3. Apabila pada hari penundaan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya. Pasal 74. 1. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. 2. Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing. Pasal 75. 1. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim. 2. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hukum. Pasal 76. 1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. 2. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui penggugat.
Pasal 77. 1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan. Dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. 2. Tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa. Dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. 3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Pasal 78. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga saudara atau semenjak sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan salah seorang hakim, anggota, atau panitera. 2. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga, saudara, atau semenada sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat, atau penasihat hukum. 3. Hakim atau panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 harus diganti. Dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri, sedangkan sengketa telah diputus, maka sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain. Pasal 79. 1. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa. 2. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan atas kehendak hakim atau panitera atau atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa. 3. Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka pejabat pengadilan yang berwenang yang menetapkan. 4. Hakim atau panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 harus diganti, dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri, sedangkan sengketa telah diputus, maka sengketa tersebut wajib. Pasal 80. Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, hakim ketua sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa. Pasal 81. Dengan izin kedua pengadilan, penggugat, tergugat, dan penasihat hukum dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi yang lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya. Pasal 82. Para pihak yang bersangkutan dapat membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan segala surat pemeriksaan perkaranya dengan biaya sendiri setelah memperoleh izin ketua pengadilan yang bersangkutan. Pasal 83. 1. Setelah pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai A. Pihak yang membela haknya, atau B. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang. 3. Permohonan banding terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diajukan sendiri, tapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa. Pasal 84. Apabila dalam persidangan seorang kuasa melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya, pemberi kuasa dapat mengajukan sangkalan secara tertulis disertai tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan. 2. Apabila sangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikabulkan,
maka hakim wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam berita acara sidang bahwa tindakan kuasa itu dinyatakan batal dan selanjutnya dihapus dari berita acara pemeriksaan. 3. Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dibacakan dan atau diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan. Pasal 85. 1. Kepentingan pemeriksaan dan apabila hakim ketua sidang memandang perlu, ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh pejabat tata usaha negara atau pejabat lain yang menyimpan surat atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa. 2. Selain hal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, hakim ketua sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu. 3. Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari pengadilan. 4. Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan prasangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, hakim ketua sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan ini kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa tata usaha negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan. Pasal 86 ayat pertama, atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya, hakim ketua sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan. Ayat 2. Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun telah dipanggil dengan patut dan hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, hakim ketua sidang dapat memberi perintah supaya saksi dibawa oleh polisi ke persidangan. Ayat 3. Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di pengadilan tersebut, tetapi pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi. Pasal 87 ayat pertama, saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang. Ayat kedua, hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama atau kepercayaannya, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan penggugat atau tergugat. Ayat 3. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. Pasal 88. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus atau ke bawah sampai derajat dari salah satu pihak bersengketa. Istri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai. Anak yang belum berusia 17 tahun, orang sakit ingatan. Pasal 89 ayat pertama. Orang yang dapat meminta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak. Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu. Ayat 2. Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, huruf B,
diserahkan kepada pertimbangan hakim. Pasal 90 ayat pertama, pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui hakim ketua sidang. Ayat 2, apabila pertanyaan tersebut menurut pertimbangan hakim ketua sidang tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak. Pasal 91 ayat pertama, apabila penggugat atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang dapat mengangkat seorang ahli bahasa. Ayat 2, sebelum melaksanakan tugasnya, ahli bahasa tersebut wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya untuk mengalihkan bahasa yang dipahami oleh penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya dengan sebaik-baiknya. Ayat 3, orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli bahasa dalam sengketa tersebut. Pasal 92 ayat pertama, dalam hal penggugat atau saksi bisu dan atau tuli dan tidak dapat menulis, hakim ketua sidang dapat mengangkat orang yang pandai bergaul dengan penggugat atau saksi sebagai juru bahasa. Ayat 2, sebelum melaksanakan tugasnya, juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. Ayat 3, dalam hal penggugat atau saksi bisu dan atau tuli tetapi pandai menulis, hakim ketua sidang dapat menyuruh menuliskan pertanyaan atau teguran kepadanya dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada penggugat atau saksi tersebut dengan perintah agar ia menuliskan jawabannya. Kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan. Pasal 93, pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan. Pasal 94 ayat pertama, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan didengar dalam persidangan pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Ayat 2, apabila yang bersengketa telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saksi dapat dengan keterangannya tanpa hadirnya pihak yang bersengketa. Ayat 3, dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, hakim dibantu oleh panitera datang di tempat kediaman saksi untuk mengambil sumpah atau janjinya dan mendengar saksi tersebut. Pasal 95 ayat pertama, apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya. Ayat 2, lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan. Ayat 3, dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata tidak datang pada hari persidangan selanjutnya, hakim ketua sidang menyuruh memberitahukan kepada pihak tersebut waktu, hari, dan tanggal persidangan berikutnya. Ayat 4, dalam hal pihak sebagaimana dalam ayat 3 tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberitahu secara patut, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya. Pasal 96, dalam hal selama pemeriksaan sengketa ada tindakan yang harus dilakukan dan memerlukan biaya. Biaya tersebut harus dibayar dahulu oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya tindakan tersebut. Pasal 97 ayat yang pertama,
Dalam hal pemeriksaan, sengketa sudah diselesaikan. Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Ayat 2. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Ayat yang ketiga, putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Ayat 4, apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan. Ayat 6, putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. Ayat 7, putusan pengadilan dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak terima, gugatan gugur. Ayat 8, dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau penjabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Ayat 9, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 berupa pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan atau pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru atau penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3. Ayat 10, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dapat disertai pembebanan ganti rugi. Ayat 11, dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 ayat dan ayat 10 dapat disertai pemberian rehabilitasi. Paragraf 2. Pemeriksaan dengan acara cepat. Pasal 98. Ayat pertama. Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Ayat 2. Ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Ayat 3. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat digunakan upaya hukum. Pasal 99. Ayat pertama. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Ayat 2. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 98 ayat 1 dikabulkan, ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63. Ayat 3, tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari. Bagian ketiga, pembuktian. Pasal 100. Alat bukti ialah surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim. Ayat 2. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Pasal 101. Surat sebagai alat bukti terdiri atas 3 jenis ialah A.
akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. B. Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. C. Surat-surat lainnya yang bukan akta. Pasal 102 ayat pertama. Ahli berpendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. 2. Seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 88 tidak boleh memberikan keterangan ahli. Pasal 103 ayat pertama. Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli. Ayat 2. Seorang ahli dalam persidangan harus memberikan keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan yang dilakukan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Pasal 104. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenan dengan hal yang dialami, dilihat, didengar oleh saksi sendiri. Pasal 105. Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Pasal 106. Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Pasal 107. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Bagian keempat. Putusan pengadilan. Pasal 108 ayat pertama. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ayat 2. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Ayat 3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 109. Putusan pengadilan harus memuat kepala putusan yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nama jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa, ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, alasan hukum yang menjadi dasar putusan, amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara, hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak. Ayat 2. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan. Ayat 3. Selambat-lambatnya 30 hari sesudah putusan pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh hakim yang memutus dan panitera yang turut bersidang. Ayat 4. Apabila hakim ketua majelis atau dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat, hakim ketua sidang berhalangan menandatangani, maka putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua pengadilan dengan menyatakan berhalangnya hakim ketua majelis atau hakim ketua sidang tersebut. Ayat 5. Apabila hakim anggota majelis berhalangan menandatangani,
maka putusan pengadilan ditandatangani oleh hakim ketua majelis dengan menyatakan berhalangnya hakim anggota majelis tersebut. Pasal 110. Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara. Pasal 111. Yang termasuk dalam biaya perkara ialah A. Biaya kepaniteran dan biaya materai. B. Biaya saksi, ahli, dan ahli bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari 5 orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan. C. Biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang. Pasal 112. Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat dan atau tergugat dicabut dalam amar putusan akhir pengadilan. Pasal 113. Ayat pertama. Putusan pengadilan yang bukan putusan akhir meskipun diucapkan dalam sidang tidak dibuat sebagai putusan tersendiri melainkan hanya dicantumkan dalam berita acara sidang. Ayat 2. Pihak yang berkepentingan langsung dengan putusan pengadilan dapat meminta supaya diberikan kepadanya salinan resmi putusan itu dengan membayar biaya salinan. Pasal 114. Pada setiap pemeriksaan, panitera harus membuat berita acara sidang yang membuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang. Ayat kedua. Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera. Apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut. 3. Apabila hakim ketua sidang dan panitera berhalangan menandatangani, maka berita acara ditandatangani oleh ketua pengadilan dengan menyatakan berhalangnya hakim ketua sidang dan panitera tersebut. Bagian kelima. Pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 115. Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Pasal 116. 1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. 2. Dalam hal 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf A, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. 3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf B dan huruf C, dan kemudian setelah 3 bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan pemohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. 4. Jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya, ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. 5. Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, dalam waktu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan, harus sudah memerintahkan penjabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, melaksanakan putusan pengadilan tersebut. 6. Dalam hal instansi, atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, maka ketentuan pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan penjabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Pasal 117. 1. Sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 11, apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi
setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 dan penggugat. 2. Dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penggugat dapat menggunakan pemohonan kepada ketua pengadilan yang telah mengirimkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lainnya yang diinginkannya. 3. Ketua pengadilan setelah menerima pemohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, memerintah memanggil kedua belah pihak untuk menguasakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat. 4. Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, ketua pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud. 5. Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali. 6. Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 wajib ditaati kedua belah pihak. Pasal 118. 1. Hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 berisi kewajiban bagi tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9, ayat 10 dan ayat 11. Pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut ketentuan pasal 83 dan ia khawatir kepentingannya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada pengadilan yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama. 2. Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan pada saat sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dalam memuat alasan-alasan tentang pemohonannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dilakukan dalam pasal 65 terhadap permohonan perlawanan itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dan pasal 63. 3. Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dengan sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut. Pasal 119. Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagian ke-6. Ganti rugi. Pasal 120. 1. Salinan putusan pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu 3 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Salinan putusan pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikirimkan pula oleh pengadilan kepada badan atau penjabat tata usaha negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu 3 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 10 diatur lebih lanjut dengan peraturan perintah. Bagian ke-7. Rehabilitasi. Pasal 121. 1. Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 11, salinan putusan pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu 3 hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Salinan putusan pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikirimkan pula oleh pengadilan kepada badan atau penjabat tata usaha negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu 3 hari
setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagian ke-8. Pemeriksaan di tingkat banding. Pasal 122. Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pasal 123. 1. Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengajukan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah. 2. Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu yang besarnya ditaksir oleh panitera. Pasal 124. Putusan pengadilan tata usaha negara yang bukan putusan akhir hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir. Pasal 125. 1. Pemeriksaan banding dicatat oleh panitera dalam daftar perkara. 2. Panitera memberitahukan hal tersebut kepada pihak terbanding. Pasal 126. 1. Selambat-lambatnya 30 hari sesudah pemohonan pemeriksaan banding dicatat, panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 30 hari setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut. 2. Salinan putusan, berita acara, dan surat lainnya yang bersangkutan harus dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selambat-lambatnya 60 hari sesudah pernyataan pemohon pemeriksaan banding. 3. Para pihak dapat menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan atau kontra memori diberikan kepada pihak lainnya dengan perantara Panitera Pengadilan. Pasal 127. 1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus perkara banding dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim. 2. Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi tersebut dapat mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan itu. 3. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sedang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, Pengadilan Tinggi tersebut dapat memeriksa dan memutuskan sendiri perkara itu atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan memeriksanya dan memutuskannya. 4. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu 30 hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta surat pemeriksaan dan surat lain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama. Pasal 128. 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dan pasal 79 berlaku juga bagi pemeriksaan di tingkat banding. 2. Ketentuan tentang hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 1 berlaku juga antara hakim dan atau panitera di tingkat banding dengan hakim atau panitera di tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutus perkara yang sama. 3. Apabila seorang hakim yang memutus di tingkat pertama kemudian menjadi hakim pada pengadilan tinggi, maka hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama di tingkat banding. Pasal 129. Sebelum permohonan memeriksa banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan dalam hal permohonan pemeriksaan banding telah dicabut,
dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau. Bagian ke-9. Pemeriksaan di tingkat kasasi. Pasal 131. 1. Terhadap putusan tingkat terakhir, pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. 2. Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bagian ke-10. Pemeriksaan peninjauan kembali. Pasal 132. 1. Terhadap keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan pemohon peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 2. Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bab 5. Ketentuan lain. Pasal 133. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim. Pasal 134. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas dan atau surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. Pasal 135. 1. Dalam hal pengadilan, memeriksa dan memutus perkara, tata usaha negara tentu memerlukan keahlian khusus. Maka ketua pengadilan dapat mengajukan seorang hakim sebagai anggota majelis. 2. Dapat ditunjuk sebagai hakim, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1, kecuali huruf E dan huruf F. 3. Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1, huruf C, tidak berlaku bagi hakim. 4. Tata cara pengajuan hakim pada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan perintah. Pasal 136. Ketua pengadilan menetapkan perkara yang harus diperiksa dan diputus berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum dan harus segera diperiksa, maka pemeriksaan perkara itu didahulukan. Pasal 137. Panitera pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Pasal 139. 1. Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan. 2. Dalam daftar perkara tersebut, setiap perkara diberi nomor urut dan dibumbuhi catatan singkat tentang isinya. Pasal 140. Panitera membuat salinan putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 141. 1. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. 2. Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa ke ruang kerja kepaniteraan kecuali atas izin ketua pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 6. Ketentuan peralihan. Pasal 142. 1. Sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya pengadilan menurut undang-undang ini belum diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. 2. Sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya pengadilan menurut undang-undang ini sudah diajukan kepada pengadilan di lingkungan peradilan umum
tetapi belum diperiksa. Dilimpahkan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 143. 1. Untuk pertama kali pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat Ketua Mahkamah Agung mengatur pengisian jabatan ketua, wakil ketua, hakim, panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, dan wakil sekretaris pada pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Pengangkatan dalam jabatan ketua, wakil ketua, hakim, panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, dan wakil sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat menyimpang dari persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Bab 7. Ketentuan penutup. Pasal 144. Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara. Pasal 145. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan penerapannya diatur dengan peraturan pemerintah selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan undang-undangan ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1986, Presiden Republik Indonesia tertanda Soeharto diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1986, Menteri atau Sekretaris Negara Republik Indonesia tertanda Soeharmono SH, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1986, nomor 77. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. B. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. C. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Mengingat pertama, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara tahun 1986 nomor 77 tambahan Lembaran Negara nomor 3344. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara tahun 2004 nomor 8 tambahan Lembaran Negara nomor 4358. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara tahun 2004 nomor 9 tambahan Lembaran Negara nomor 459.
dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal pertama. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344 diubah sebagai berikut. Pertama, ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 2. Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini. A. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. B. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. C. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. D. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. E. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. F. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia. G. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. 2. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 4. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. 3. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 6. Pertama, pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 4. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 7. Pertama, pembinaan teknis peradilan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kedua, pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Kelima, ketentuan pasal 9 substansi tetap, penjelasan pasal dihapus sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 5. 6. Di antaranya pasal 9 dan pasal 10 disisipkan satu pasal baru, yakni pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut. Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. 7. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pertama, hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Kedua, syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam undang-undang ini. 8. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pertama, pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. 2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. 9. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 14. Pertama, untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan tata usaha negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Sarjana hukum. E. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun. F. Sehat jasmani dan rohani. G. Berwibawa, jujur, adil,
dan berkelakuan tidak tercela, dan H. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia. Kedua, untuk dapat diangkat menjadi hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Ketiga, untuk dapat diangkat sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tata usaha negara, diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim pengadilan tata usaha negara. Ke-10, ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 15. Pertama, untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat pertama, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf F, dan huruf H. B. Berumur serendah-rendahnya 40 tahun. C. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan tata usaha negara, atau 15 tahun sebagai hakim pengadilan tata usaha negara. D. Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kedua, untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi tata usaha negara, harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi tata usaha negara atau 3 tahun bagi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara yang pernah menjabat ketua pengadilan tata usaha negara. Ketiga, untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi tata usaha negara, harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi tata usaha negara atau 2 tahun bagi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara yang pernah menjabat ketua pengadilan tata usaha negara. 11. Ketentuan pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pertama, Pasal 16. Pertama, hakim pengadilan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Kedua, ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. 12. Ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 17. Sebelum memangku jabatannya, ketua wakil ketua dan hakim pengadilan wajib mengucapkan sumpah dan janji menurut agamanya. Kedua, sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berbunyi sebagai berikut. Sumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti pada nusa dan bangsa. Janji. Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. 3. Wakil ketua dan hakim pengadilan tata usaha negara diambil sumpah atau janjinya oleh ketua pengadilan tata usaha negara. 4. Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara serta ketua pengadilan tata usaha negara diambil sumpah atau janjinya oleh ketua pengadilan tinggi tata usaha negara. 5. Ketua pengadilan tinggi tata usaha negara diambil sumpah atau janjinya oleh ketua Mahkamah Agung. Ke-13. Ketentuan pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 18. Pertama, kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi A.
pelaksana putusan pengadilan. B. Wakil pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya. C. Pengusaha. Kedua, hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat. Ketiga, jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dan ayat kedua diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 14. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 19. Pertama, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena a. Permintaan sendiri. B. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus. C. Telah berumur 62 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tata usaha negara, dan 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara. D. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Kedua, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden. 15. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 20. Pertama, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan dengan alasan dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan. B. Melakukan perbuatan tercela. C. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya. D. Melanggar sumpah atau janji jabatan. E. Melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 18. 2. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagainya dimaksud pada ayat pertama, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan majelis kehormatan hakim. Ketiga, ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja majelis kehormatan hakim, serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung. 16. Ketentuan pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 21. Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri. 17. Ketentuan pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 22. Pertama, ketua, wakil, ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat pertama dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. Kedua, terhadap perberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2. 3. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berlaku paling lama 6 bulan. 18. Ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah jaksa agung setelah mendapatkan persetujuan ketua Mahkamah Agung kecuali dalam hal a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan. B. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Atau C. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. 19. Ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Untuk pasal 28, untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum. E. Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai wakil panitera, 5 tahun sebagai panitera muda pengadilan tata usaha negara, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi tata usaha negara, dan F. Sehat jasmani dan rohani. 20. Ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 29. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang calon harus
memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf F. B. Berijazah sarjana hukum. Dan C. Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai wakil panitera, 5 tahun sebagai panitera muda, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau 3 tahun sebagai panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. 21. Ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 30. Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat sebagaimana dimaksud dalam 28, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf F. Dan B. Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai panitera muda atau 4 tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara. 22. Ketentuan pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 31. Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf F. B. Berijazah sarjana hukum. Dan C. Berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai panitera muda, 5 tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 tahun sebagai wakil panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 32. Untuk dapat diangkat menjadi pendata muda Pengadilan Tata Usaha Negara, seseorang harus mengikuti syarat sebagai berikut. A. Syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf A sampai huruf F. Dan B. Berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan pasal 33 ubah sebagai berikut. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pemuda Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf A sampai huruf F. B. Berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 tahun sebagai panitera muda, 5 tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai wakil panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf A sampai huruf F. B. Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf A sampai huruf F. B. Berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara atau 8 tahun sebagai pengganti negeri pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ketentuan pasal 118 telah dihapus. Di antara pasal 143 dan bab 7 ketentuan penutupan disisipkan satu pasal baru, yakni pasal 143A yang berbunyi sebagai berikut. Pada saat ini undang-undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UUD. Penjelasan umum yang menyebut